Hari ini aku akan melakukan solo camping dan membangun shelter di hutan hujan Sulawesi. Bukan hanya membangun shelter, tapi juga membuat alat pemanggang ayam otomatis menggunakan tenaga air. Wah, sepertinya agenda kali ini akan sangat seru dan menyenangkan. Pagi yang indah di hutan hujan Sulawesi, pertanda baik untuk dimulainya perjalanan. Hari ini aku akan menuju ke sebuah hulu sungai di hutan Tanah Lompoa. Rencananya aku akan membangun shelter dan bermalam di sana. Tak lama berjalan, akhirnya aku tiba di lokasi. Suasananya sangat sejuk dan tenang. Di sini aku membawa 1 ekor ayam. Sebelum berkegiatan, ayamnya aku letakkan dulu. Sekarang saatnya mengeluarkan senjata andalan untuk membersihkan area yang akan kita gunakan membangun shelter. Sengaja aku memilih area dekat aliran air karena rencananya aku akan membuat pemanggangan ayam menggunakan baling-baling tenaga air tepat di depan shelter. Tapi jangan khawatir, sungai ini tidak akan tiba-tiba meluap atau banjir jika terjadi hujan. Karena sungai ini bukan sungai besar, tetapi hulu sungai. Selain itu, aku sendiri sebagai akamsi sangat memahami bahasa hutan di kawasan ini. Meskipun demikian, tentu saja kalian tidak boleh mengikutinya sebelum benar-benar berpengalaman. Dan yang paling penting, riset lokasi terlebih dahulu sebelum berkegiatan di hutan. Seberes membersihkan area, waktunya mencari kayu untuk bahan membangun shelter. Di sini aku menemukan pohon tumbang yang masih bisa digunakan karena masih kuat. Pohonnya aku potong-potong terlebih dahulu agar mudah aku angkat. Setelah proses pengumpulan kayu selesai, saatnya aku membawa kayu-kayu ini ke area di mana shelter akan dibangun. Setelah semua bahan terkumpul, sekarang waktunya membangun shelter. Pertama, aku tancapkan 2 tiang utama. Selanjutnya, menyusun batu kali sebagai pondasi dasar. Fungsinya agar tiang shelter semakin kuat. Selain itu, susunan batu juga berfungsi sebagai lantai dasar, agar aku bisa membuat api di atasnya. Setelah batu tersusun rapi, di sini aku meratakan bagian dinding belakang. Selanjutnya, aku lanjut memasang rangka shelter. 4 tiang utama telah terpasang. Saatnya memasang balok utama. Lalu memasang balok selanjutnya. Setiap ujung balok harus dirapihkan, biar tidak berantakan. Ini sengaja aku pasang 3 balok, biar kuat menahan beban hidup. Di sini aku menggunakan tali dari alam, dari akar dan jenis tumbuhan merambat.
Biasanya tali semacam ini sangat mudah ditemukan di setiap hutan tropis di Indonesia. Tali ini juga biasa digunakan warga desa untuk mengikat pagar atau rangka gubuk. Setelah talinya terkumpul banyak, saatnya aku ikat rangka shelter dengan kuat. Selanjutnya, aku memotong dan mengumpulkan bambu. Bambu yang sudah terkumpul, kemudian aku membelahnya menjadi dua bagian. Bambu yang sudah dibelah akan berfungsi sebagai lantai shelter. Setelah lantai bambunya sudah terpasang dengan rapi, di sini aku menjepit lantainya menggunakan kayu kecil agar bambunya tidak kemana-mana. Lanjut, aku memasang rangka atap. Untuk rangka atap, aku menggunakan dua batang kayu panjang berukuran kecil, lalu ditancapkan hingga membentuk silang. Kemudian menambahkan satu kayu lagi di bagian atas sebagai penyeimbang atap. Rangka shelternya sudah terpasang dengan baik. Sekarang waktunya memasang atap. Untuk atap di sini aku menggunakan flysheet berukuran 3x4. Setelah atap terpasang, sekarang waktunya mengikat setiap sudut flysheet sampai kuat, agar tidak kendor. Nah, shelternya sudah jadi. Aku harus memastikan semua sudah terpasang dengan baik, agar tidak bocor jika sewaktu-waktu hujan turun. Setelah memastikan semuanya aman, lanjut mengamankan carrier ke dalam shelter. Sebelum melanjutkan kegiatan, di sini aku istirahat dulu sejenak, sembari menikmati kesejukan alam. Selepas beristirahat, lanjut membuat kincir air. Pertama, aku siapkan bahannya dulu. Setelah itu, lanjut mengeksekusi. Di sini ayamnya sedang bersantai. Aku pindahkan dulu biar tidak kesenggol. Ujung bambunya aku potong, tapi tidak sampai putus. Setelah itu, aku membelah ujung bambunya. Ini akan berfungsi sebagai tiang kincir. Ini tiang kincir satu lagi. Jadi total tiang kincir ada 2. Lanjut memotong bambu berukuran pendek, ini akan berfungsi sebagai laher yang akan memegang blok utama dari putaran kincir. Laher bambunya aku pasang di ujung bagian atas tiang kincir. Sekarang waktunya aku tancapkan 2 tiang kincir, tepat di depan shelter.
Setelah 2 tiang kincir ditancapkan, aku lanjut mengerjakan rangka kincirnya. Pertama, aku memotong bambu kecil untuk persiapan blok utama rangka baling-baling. Kemudian membuat 4 lubang tepat di tengah blok. Lalu kayu kecil ditancapkan ke lubang blok sebanyak 4 batang. Di sini videonya aku persingkat saja. Lanjut aku kerjakan baling-balingnya. Bambu berukuran lebar dipotong-potong sepanjang 15 cm, sebanyak 8 buah. Lalu membentuknya hingga menyerupai sendok besar. 8 baling-baling sudah siap. Waktunya aku ikat setiap ujung kayu. Nah, kincir airnya sudah jadi. Sekarang waktunya menguji bagaimana hasilnya. Wah, sempurna. Ini adalah sebuah keberhasilan. Tanpa berlama-lama, aku lanjut menyiapkan kayu bakar. Untuk kayu yang berukuran kecil, aku memotongnya menggunakan pisau. Sedangkan kayu yang berukuran besar, aku memotongnya menggunakan gergaji. Setelah kayu bakarnya siap, lanjut membuat api. Di sini aku membuat api tepat di ujung kincir. Setelah apinya menyala, saatnya menguji ketajaman pisau. Ternyata pisaunya benar-benar tajam. Lanjut aku eksekusi makanan gemoy satu ini. Ayamnya aku iris-iris biar bumbu olesnya meresap dengan sempurna. Ayamnya aku bilas biar bersih. Lanjut membuat bumbu oles terlebih dahulu. Ada biji lada putih diulek hingga halus. Lalu aku tambahkan beberapa siung bawang putih. Di sini bawang merah enggak diajak. Aku tambahkan garam. Lalu aku tambahkan juga kecap Malika. Lalu diulek hingga rata. Lalu ayamnya diguling-guling hingga bumbunya merata.
Sekarang ayamnya siap dipanggang. Tapi sebelum itu, aku butuh tali untuk mengikat kaki ayamnya. Untung saja alam sudah menyediakan banyak tali di hutan. Kaki ayamnya aku ikat agar tidak kemana-mana. Sekarang ayamnya sudah siap dipanggang. Ayamnya aku tusuk ke ujung kincir, lalu membiarkannya berputar secara otomatis. Karena hari sudah mulai sore, lampu teras aku pasang dulu. Sembari menunggu ayamnya matang, aku mengasah pisau biar lebih tajam lagi. Wah, aroma ayamnya sedap sekali. Sepertinya tidak lama lagi matang. Wah, sepertinya ayamnya sudah matang. Ayam bakarnya aku geser dulu. Kemudian aku membuat tungku. Sepertinya ayam bakar ini akan semakin nikmat jika disantap dengan nasi. Jadi aku putuskan untuk memasak sedikit nasi. Di sini berasnya aku cuci dulu hingga bersih, lalu memasaknya. Sembari menunggu nasi matang, sekalian aku membuat tomat bakar. Tomatnya aku cuci dulu. Kemudian menusuknya menggunakan bambu. Lalu aku bakar. Cabai rawit aku hajar hingga bonyok. Setelah cabenya bonyok, tomat bakarnya juga ikut kuhajar hingga hancur. Lalu aku tambahkan sedikit garam. Sekarang sambal tomatnya sudah jadi. Satset-satset, nasi pun akhirnya matang.
Tanpa menunggu lama, semua nasi aku tuang ke piring. Ayam bakar pun segera dieksekusi. Matangnya sangat sempurna, dagingnya empuk. Dan saatnya menyantap. Menu ayam panggang utuh. Tahukah kalian, makan di hutan itu sensasinya jauh berbeda dibanding makan di restoran. Rasanya lebih nikmat makan di hutan. Rasa ayamnya enak sekali. Bumbunya meresap dengan sempurna. Di sini aku sudah selesai makan, sedangkan sisa ayamnya aku simpan untuk bekal jika aku lapar lagi. Kincir air aku pasang kembali, sedangkan sisa ayamnya akan terus berputar. Selain biar lebih matang lagi, juga untuk menghindari ayamnya dihinggapi lalat. Sekarang aku akan mengganti pakaianku dulu. Karena sejak tadi pagi, pakaianku sudah basah. Karena hari sudah sore, di sini aku akan bersantai dulu. Lagi asik bersantai, hujan malah turun. Ayamnya aku selamatkan lebih dahulu. Kalau hujan begini, emang paling asik rebahan. Apalagi vibes di hutan itu syahdu banget pas lagi hujan.
Hujan telah reda. Hari pun akan segera digantikan oleh malam.
Pagi ini aku akan bersiap-siap, karena siang ini aku akan masuk ke dalam hutan untuk mencari bahan makanan. Tetapi sebelum itu, aku sarapan dulu. Di sini aku akan memanaskan sisa ayam bakar kemarin sore. Sembari menunggu ayamnya hangat, aku pasang dulu papan bicara. Ini adalah papan bicara yang aku buat semalam. Aku pasang di samping shelter. Ini ayamnya sudah siap untuk disantap. Rasanya tidak berubah dan masih tetap enak. Selepas mengisi perut, aku beres-beres dulu. Untuk part 2-nya, kita lanjut di video selanjutnya. Oh iya, aku mau bilang terima kasih untuk setiap jari yang sudah sudi menekan tombol subscribe pada channel ini. Aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga keberuntungan selalu berpihak padamu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.